Halo sobat channel Tosima, jumpa lagi saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih usaha sembakonya? Apakah sudah ramai pembeli ataukah masih saja sepi? Apapun kondisi yang sedang kita alami itu, kita harus tetap semangat, kita harus selalu optimis, dan kita harus selalu berpikir bagaimana caranya agar toko kita ini menjadi laris. Agar toko yang kita kelola ini menjadi ramai pembeli, maka kita harus menyediakan barang-barang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai kita sudah capek-capek kulaan, tidak ada pembeli yang datang, barangnya lakunya lama, sehingga modal kita tertahan, modal kita tidak bisa berputar karena barangnya nggak laku-laku. Oke, di video kali ini saya sudah merangkum ada 15 barang yang paling laris di usaha toko sembako yang harus sobat sediakan, yang harus ada di toko sembako Anda. Selama setahun ini saya sudah mengamati ada 15 barang yang mengalami tren peningkatan omset. Oke, sebelum saya ngebahas videonya lebih lanjut lagi, terlebih dahulu saya mau ngasih tahu kepada juragan warung semua, kepada pemilik warung semua yang nonton video ini, bahwa ada salah satu grup Facebook, namanya adalah Komunitas Warung Indonesia, sedang mengadakan program yang namanya Membangun. Apa itu membangun? Membangun adalah membagi cerita ngewarung. Jadi sobat semua ini sebagai juragan warung atau pemilik warung membagi cerita, membagi pengalaman selama menjalankan usaha warung sembako. Sobat tuliskan saja, sobat ceritakan saja semua pengalaman sobat selama ngewarung di grup Komunitas Warung Indonesia. Dengan mengikuti program membangun yang diadakan oleh grup Komunitas Warung Indonesia, maka juragan warung semua, pemilik warung semua bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa showcase, kemudian ada televisi, ada handphone, ada CCTV, kemudian ada timbangan, dan masih ada ratusan hadiah menarik lainnya yang tentunya bisa membantu juragan warung untuk ngewarung. Oke, nggak usah ragu lagi, nggak usah banyak berpikir. Langsung aja gabung ke grup Komunitas Warung Indonesia dengan cara klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi, atau kita bisa mencarinya secara manual dengan mengetikkan Komunitas Warung Indonesia di kolom pencarian Facebook. Kalau ada pertanyaan seputar program membangun, silahkan juragan semua ini menuliskannya di kolom komentar. Oke sobat, saya lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai 15 barang paling laris di usaha toko sembako. Langsung saja, yang pertama adalah pulsa. Kenapa pulsa? Karena pulsa ini mengalami peningkatan omset yang cukup signifikan selama setahun terakhir ini. Pulsa ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Setiap orang pasti memiliki nomor lebih dari satu, nomor handphone ini lebih dari satu, sehingga kebutuhan akan pulsa ini semakin meningkat. Ditambah lagi kondisi yang mengharuskan kerja dari rumah, kemudian ada sekolah daring, dan semua serba online, sehingga permintaan pulsa dan data semakin tinggi. Untuk jualan pulsa dan token PLN, sobat bisa menggunakan aplikasi yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, yaitu di video yang ini. Di video tersebut saya sudah membahasnya secara detail. Kemudian yang kedua ada mie instan. Mie instan ini merupakan salah satu produk favorit dari masyarakat dengan alasan praktis dan cepat dalam penyajian. Rasa mie instan juga enak dengan berbagai macam rasa. Dan tentunya harganya itu murah. Sediakan saja mie instan yang paling laris dan yang paling diminati di tempat sobat semua. Jadi beda daerah, beda pula selera yang diminati oleh masyarakat sekitar. Oke, yang ketiga ini adalah telur. Telur ayam masuk kategori barang yang laris di toko sembako. Telur ayam ini adalah lauk sejuta umat menurut saya ya. Hampir semua orang pasti suka dan pernah makan telur.
Telur ini sangat bergizi dan juga gampang dimasak sehingga masyarakat sangat menyukai telur. Jadi sediakanlah telur ayam di toko sobat semua. Kemudian lanjut yang keempat, ini adalah gula, kopi, dan teh. Ketiga produk ini juga wajib sobat sediakan di toko. Usahakan untuk meletakkan dan menyusun ketiga produk ini secara berdekatan karena mereka ini saling melengkapi. Ketiga produk ini masuk kategori barang laris di toko sembako. Kemudian yang kelima adalah rokok. Bukan hal mustahil rokok ini adalah produk yang laris di toko sembako karena banyak sekali kaum pria yang merokok. Rokok ini juga masuk kategori barang yang laris di toko sembako. Rokok ini jenis dan mereknya sangat banyak. Mengingat modal untuk rokok ini sangat besar, maka sediakan saja rokok yang paling laku dan paling diminati di daerah masing-masing. Oke, lanjut yang keenam adalah minyak goreng. Minyak goreng ini juga masuk kategori barang laris di tempat kami. Apalagi kalau toko kita ini dekat warung makan dan penjual gorengan, maka bisa dipastikan minyak goreng akan semakin laris. Kemudian yang ketujuh ada sabun mandi dan sampo. Barang ini banyak sekali jenis dan mereknya, jadi sediakan saja yang memang cepat laku dan yang diminati masyarakat setempat. Ditambah lagi sekarang masyarakat sangat-sangat menjaga kebersihan. Jadi kebutuhan akan sabun pun semakin meningkat. Yang kedelapan adalah deterjen dan pewangi. Barang-barang ini penjualannya juga sangat tinggi. Kemudian lanjut saja yang kesembilan, ini ada air isi ulang. Air isi ulang juga sangat laris, baik itu aqua ataupun air isi ulang biasa. Dua-duanya ini sama-sama diminati oleh masyarakat kita. Kita bisa bekerja sama dengan pemilik depo air isi ulang dalam penyediaan air isi ulang di toko sembako milik kita. Yang ke-10 adalah gas 3 kg atau gas melon. Kebutuhan akan gas 3 kg ini juga sangat banyak peminatnya, dikarenakan semua ibu rumah tangga dan pengusaha makanan lebih memilih untuk menggunakan gas 3 kg ini daripada menggunakan gas yang 12 kg. Oke, kita lanjut yang nomor 11, yaitu beras. Penjualan beras juga sangat tinggi di tempat kami. Tetapi perlu diperhatikan, jika di dekat toko kita itu ada toko beras, maka kita harus bisa mengimbangi harga dari toko tersebut. Dan sediakan pula beras dari yang harganya murah sampai yang mahal atau yang kualitasnya bagus. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 12 adalah bumbu-bumbu dapur dan bumbu instan. Nah, produk ini juga sangat laris atau lumayan laris. Yang ke-13 adalah jajanan anak atau snack. Sediakanlah berbagai jenis jajanan anak. Sediakan yang banyak disukai oleh anak-anak. Jajanan anak ini atau snack ini bisa membuat toko terlihat ramai dan terlihat penuh. Omset dari jajanan anak ini juga cukup tinggi dan bisa diperhitungkan. Kemudian yang nomor 14 yaitu minuman botol dan gelas. Ini adalah contoh minuman botol yang sangat populer di tempat kami, yaitu teh pucuk. Kemudian ada teh gelas, ini juga sangat laris di tempat kami. Mungkin di tempat lain beda lagi minuman yang jadi favorit atau yang diminati oleh masyarakat. Jadi kita menyesuaikan saja dengan lingkungan kita. Yang ke-15 yaitu Softtek dan Pampers. Nggak usah ragu lagi untuk menjual dua barang ini, yaitu Softtek dan Pampers. Barang-barang ini merupakan kebutuhan pokok bagi kaum perempuan dan balita. Untuk Pampers dan Softtek ini juga cukup tinggi dan bisa untuk menambah omset dari usaha toko sembako kita. Oke sobat, itu tadi adalah 15 barang laris yang harus ada di toko sembako. Selain barang-barang yang sudah saya sebutkan tadi itu, alangkah baiknya toko Anda juga menyediakan barang-barang pelengkap lainnya agar tokonya terlihat lebih komplit dan juga lengkap. Contoh-contoh barang pelengkap yaitu ada
obat-obatan ringan, ada sendal, kaos kaki, ada ATK, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Semakin komplit toko Anda, semakin lengkap toko Anda, maka kesempatan untuk didatangi pembeli akan semakin besar dan toko Anda pun akan menjadi semakin ramai. Semoga bermanfaat. Salam.